Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita mengenai tentang tafsir surah At-Takatsur. Dan kemarin kita sudah membahas ayat yang kelima sampai pada ayat yang ke-7. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kemudian la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Sebelum kita memasuki ayat yang terakhir, kita singgung sedikit mengenai tentang tafsir ayat yang kelima dan ayat ke-6 beserta ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan begitu, sekali-kali tidak. Lau seandainya, ta'lamuna, kalian mengetahui, ilmal yaqin, dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa yang kita akan tahu. Apa yang kita akan tahu. Kemudian ulama tafsir mengatakan yang akan kita tahu ilmal yakin dengan yakin seyakin-yakinnya, yaitu akibatat tafakhuri mashtaghaltum bihi, yaitu akibat dari kelalaian yang kita lakukan disebabkan karena berbangga-banggaan, bermegah-megahan. Maka kelak pada hari kiamat nanti kalian akan mengetahui sebab akibat yang kalian lakukan dari at-tafakhur, berbangga-banggaan, bermegah-megahan, bersombong-sombongan. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, la tarawunnal jahim, sungguh pasti kalian akan melihat yang namanya jahim. Ulama tafsir mengatakan seorang hamba akan melihat nanti neraka pada dua tempat. Yang pertama, ketika di alam barzakh, kalau dia termasuk orang yang fajir, banyak dosanya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mempertontonkan orang yang fajir tersebut neraka pada waktu pagi beserta sore hari. Dibuka terus pintu neraka, yang kemudian menjadilah kuburannya tersebut tempat sengsara. Kemudian tempat yang kedua, di mana nanti orang-orang fajir, orang-orang yang lalai, orang-orang yang berdosa, terutama yang orang-orang kafir, akan melihat neraka secara nyata ketika nanti di akhirat. Ketika nanti di akhirat. Waji'a yawma idzin bi jahannam, ketika neraka didatangkan nanti, maka dia akan melihat neraka itu. Dikatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW bahwasanya ketika neraka didatangkan itu butuh berapa malaikat? 70.000. 70.000. Kemudian di setiap 70.000-nya malaikat, dari setiap tali kekangnya, maka satu tali kekang akan ditarik oleh 70.000 malaikat, sehingga totalnya kurang lebih 4,9 miliar. Saking besarnya yang namanya makhluknya Allah yang bernama Jahannam atau neraka. Maka orang yang fajir, orang yang bermegah-megahan, lalai, utamanya orang kafir, maka dia akan melihat neraka secara nyata. La tarawunnal jahim. Kemudian Allah kembali menegaskan ayat yang ke-7. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian sungguh pasti kalian akan melihat, kembali ke al-jahim, neraka, 'ainal yaqin, dengan kelopak matamu.
Artinya betul-betul yakin kalian akan melihat neraka dengan mata kepala asli. Yang selama ini ketika kita di dunia mungkin baru cerita-ceritanya, baru dahsyat-dahsyatnya apinya, baru serem-seremnya penghuninya. Nanti ya ketika orang-orang maksiat, orang-orang lalai, orang-orang kafir ketika ingin masuk ke dalam neraka, maka dia akan menyaksikan dengan betul-betul seremnya neraka. Yang kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim ya memberikan tingkatan untuk orang yang akan melihat nanti neraka. Ada 3 tingkatan yang beliau katakan. Yang pertama yaitu diistilahkan dengan ilmal yakin. Ilmal al-yakin. Apa maksudnya dengan ilmal yakin? Yaitu seseorang yang sampai kepadanya tentang neraka. Misalkan ketika dibacakan hadisnya Nabi tentang neraka, yang kemudian dia mendengarkan dengan seksama, dia mendengarkan dengan baik, maka itu batas ilmu, ya. Maka orang tersebut mempunyai ilmu tentang neraka, maka itu diistilahkan dengan ilmal yakin. Yang kemudian nanti ketika di akhirat, kemudian dia termasuk orang-orang yang akan diperlihatkan neraka jahanam. Saking ngerinya yang namanya neraka, maka bertambah lagi tingkatannya menjadi ainul yakin. Ainul yakin. Dia lihat secara pasti. Ada betul di depannya, oh ternyata neraka seperti ini sosoknya. Ternyata neraka seperti ini besarnya. Ternyata neraka seperti ini penghuninya. Yang kemudian kalau dia nanti betul-betul masuk ke dalamnya, barulah naik ke tingkatan yang jauh lebih tinggi, yaitu haqqul yakin. Betul-betul dia merasakan yang namanya al-jahim atau jahannam. Nanti dia akan merasakan yang namanya neraka. Yang kemudian baru tingkatannya tingkatan yang paling tinggi, yaitu haqqul yakin. Haqqul yakin. Kemudian sekarang kita masuk pada ayat yang terakhir dari surah At-Takatsur. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian pasti, sungguh kalian akan ditanya pada hari tersebut. Pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, anin na'im, dari kenikmatan, Kemudian pasti kalian akan ditanya oleh Allah dari kenikmatan yang kalian peroleh. Yauma idzin, ketika pada hari kiamat. Sekarang dalam hadisnya Nabi, ya, bahwasanya kelak ketika kita memasuki stasiun akhirat, ketika Allah mengumpulkan kita di mahsyar, dan ketika kita menunggu begitu lama di mahsyar. Jadi setelah kita dibangkitkan nanti dari kuburan kita masing-masing, kemudian kita digiring ke mahsyar, di mana kita di mahsyar ini menunggu sekian lama. Dalam hadisnya Nabi, kita menunggu 50 sanah, 50 tahun. 50 tahun. Nah, sedangkan kita tahu satu hari di akhirat, Allah Ta'ala mengatakan, "Wa kana yawmun 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma berapa? Ta'uddun." Satu hari di sisi Tuhanmu nilainya 1000 tahun. Berarti kalau 50 tahun kita menunggu, ya kali-kali. Di mana ketika orang pada masa itu stres. Kenapa begini keadaan kita? Tidak ada aba-aba. Dibiarkan begitu saja, panas. Karena pada waktu itu kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak bersunat, kemudian tidak beralas kaki, ya. Pokoknya semuanya tidak ada. Yang kemudian kata Ibunda Aisyah ketika diceritakan sama suaminya Rasulullah SAW, kata Ibunda Aisyah, "Ya Rasulullah, tidak ada pakaian. Kemudian apakah laki-laki dan perempuan saling melihat satu sama lain yang dia punya?"
Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Likulli amrin yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu semua orang memiliki urusan yang sangat menegangkan. Urusan yang sangat menegangkan. Bahkan dalam hadisnya Nabi dikatakan ketika seseorang itu dicap ya, sudah ditakdirkan sebagai penghuni neraka yang kemudian minta tebusan, maka orang tersebut akan rela mengatakan, jangan sampai saya masuk ke dalam neraka, dan silahkan ambil tebusannya wahai Tuhanku, sekalipun itu adalah ibuku yang menjadi tebusan atau ayahku. Tidak ada orang yang mau masuk neraka sampai ibunya, bapaknya, saudaranya, saudarinya mereka jadikan sebagai korban. Tidak usah misalnya masuk neraka. Kalau bisa ditebus orang untuk bisa masuk neraka, siapapun bisa ditebus, sekalipun itu sampai orang tua. Tidak usah misalnya yang masuk neraka Allah, biar orang tuaku. Saking gemetarnya ya, saking luar biasanya pada hari itu, tidak mandang bulu. Tidak mandang bulu. Sekarang di sini Allah Ta'ala mengatakan setiap nikmat akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat tersebut. Dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, kapan pertanggungjawaban itu akan datang? Kapan nikmat yang kita rasakan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabannya sesuai dengan firman Allah, yaitu yauma idzin. Nanti akan kita ditanya ketika nanti pada hari kiamat. Ketika kita sudah dikumpulkan di mahsyar, kemudian masuk progres hisab, ya, diinterogasi, maka waktu itu akan kita ditanya. Makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ya, semangatlah dalam beramal, semangat dalam melakukan amal soleh. Kenapa? Fa innal yawma amalun bila hisabin. Karena sesungguhnya sekarang ini, ketika kita di waktu di dunia ini, waktunya memang beramal, waktunya memang mengerjakan amal sebagai bentuk zat, sebagai bentuk bekal. Ya, wa ghadan hisabun bila amal. Sedangkan kalau kita sudah masuk hari besok, ya, hari persidangan, hari hisab, maka tidak ada lagi waktunya untuk beramal. Tidak ada lagi waktunya untuk beramal. Jangankan ketika kita nanti dihisab, di alam barzakh saja tidak bisa kembali orang. Tidak bisa kembali. Sekalipun bagaimana dia mintanya kepada Allah, ya Allah kasih kembali ruhku untuk beramal sedikit pun. Apa kata Allah dalam surah Al-Mu'minun? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah angan-angan yang mereka inginkan, sebatas angan-angan. Tapi dikabulkan atau tidak? Tidak. Cuma sekedar permintaan harapannya saja. Karena kalau Allah mengembalikan jasadnya untuk hidup di dunia setelah matinya, maka pasti mereka akan kembali lalai dari perbuatan akhirat. Makanya sekarang waktunya ya beramal, melakukan amal. Dan Allah menyuruh kita untuk beramal dengan yang paling terbaik. Ya. Kalau ada yang baik, kemudian ada yang paling terbaik, yang kita pilih yang paling terbaik. Yang paling terbaik. Makanya sebisa mungkin kita berusaha, apa yang kita lakukan berupa ibadah, maka berusahalah persembahkan, pertunjukkan kepada Allah ibadah yang terbaik yang kita miliki. Sebab Allah yang Dia nilai itu kualitas, bukan kuantitas. Yang Allah nilai itu bobotnya, nilainya. Berharga tidak ini ibadah. Jangan sampai sibuk memperbanyak ibadah tapi kualitasnya jelek. Makanya Allah Ta'ala mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dalam surah Al-Mulk Tabaraka. Kami telah menciptakan kehidupan serta kematian itu agar kiranya kami bisa menguji di antara kalian siapa yang paling terbaik amalannya. Yang terbaik.
bukan yang paling banyak. Liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, tidak, tapi ahsan, siapa yang paling banyak amalnya. Makanya perhatian buat kita yang sudah belajar, maka sebisa mungkin mempersembahkan ibadah yang kita lakukan kepada Allah dengan sebaik mungkin, bukan sebanyak mungkin. Tapi alangkah bagusnya mempersembahkan ibadah kepada Allah banyak dan berkualitas. Itu jauh lebih baik. Dan juga Nabi SAW pernah bersabda tentang hisab. Apa kata Nabi SAW? Beliau pernah bersabda, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser sedikit pun kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'al an arba'ah, sampai dia ditanya sama 4 perkara. Jadi nanti di akhirat akan kita temukan macet. Kalau kita di dunia ini macetnya belum terlalu panjang atau belum terlalu lama, nanti ketika kita di akhirat kita akan menemukan macet yang sangat-sangat lama, disebabkan karena pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Apa kata Nabi? Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Dalam riwayat yang lain tentang 5 perkara. Apa yang pertama? An umrihi fima afnah. Tentang umurnya pada apa yang dia tentang umurnya, kemana dia habiskan umurnya itu. Ketika di masa muda, kemana dia habiskan? Maka insya Allah kita husnuzan kepada Allah. Untuk kita yang mondok ini kurang lebih 6 tahun, 3 tahun, 6 tahun, 7 tahun, maka kita husnuzan. Mudah-mudahan selama kita tinggal di pondok dalam jangka waktu yang tidak sedikit waktunya, mudah-mudahan dalam 6 tahun itu yang akan mempermudah hisab kita nanti. Kalau Allah tanya nanti kemana kamu selama 6 tahun, maka jawaban kita pondok. Saya belajar Allah, saya menghafal, saya mendengarkan kajian, belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab. Itu aman sudah itu. Kalau memang betul-betul dihabiskan untuk belajar di pondok, maka umur dari pondok ini setidaknya sudah merasa aman lah sedikit. Tinggal pertanyaannya lagi setelah pondok apa? Kemana? Tentang umur, ditanya umurnya. Kalau kita hidup 60 tahun, maka mulai dari balik dihitung sampai kita meninggal. Kalau kita umur balik misalkan 12, 13, 14 tahun, maka mulai dari umur 14 tahun kita sudah mulai mempertanggungjawabkan amalan kita, umur kita utamanya. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa an ilmihi fima fa'al. Tentang ilmunya akan ditanya nanti. Tentang ilmunya. Sudah berilmu, sudah diamalkan dia atau tidak? Atau diajarkan tidak ilmunya? Dikasih tahu orang-orang bahwasanya ternyata ada hukumnya seperti ini. Ternyata ada ilmunya tentang seperti ini, utamanya tentang tauhid, tentang akidah. Sudah tahu ilmunya, pernah tidak disampaikan kepada keluarga? Ternyata Islam melarang kita seperti ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak suka kalau kita seperti ini. Itu dipertanggungjawabkan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling berat, wa an malihi, tentang hartanya. Tentang hartanya. Seseorang akan ditanya tentang hartanya. Dan untuk pertanyaan harta, 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, min aina iktasab, dari mana kamu dapatkan harta tersebut? Dari mana hasilnya? Halal jika, haramkah? Pekerjaan apa yang kamu kerjakan sehingga masih menghasilkan harta tersebut?
Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang harta. Setelah didapatkan dari mana? Pertanyaannya sekarang, kemana kamu infakkan? Kemana kamu belanjakan? Kamu habiskan untuk foya-foya? Kamu habiskan untuk belanja sana sini? Atau justru kamu sisihkan sedikit, zakat, sedekah, infak, apa dan seterusnya? Dua pertanyaannya. Dari mana kamu peroleh? Kemudian kemana kamu infakkan atau belanjakan harta tersebut? Apakah kau habiskan saja untuk belanja semua? Atau justru sebagian kau infakkan atau dan lain sebagainya? Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu wa'an jismihi fi ma'ablah, tentang jasad kita, ya, tubuh kita, anggota tubuh kita. Ketika masa sehatnya digunakan untuk apa? Ya, membola Allah, ya, atau main kejar-kejaran, atau apa dan seterusnya, atau nonton, atau apa, ya, banyak pertanyaan berat. Ini baru 4 kategori, baru 4 model nikmat yang Allah tanyakan sama kita. Dan banyak sekali nikmatnya Allah yang kita rasakan, yang dimana ulama ketika menafsirkan ayat tersebut, ayat yang ke-8 ini, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ulama berbeda pendapat tentang penafsiran ayat tersebut. Pendapat yang pertama mengatakan Allah akan menginterogasi cuman orang kafir toh saja. Yang akan ditanya nanti orang kafir saja. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Semua hamba akan ditanya tentang nikmat yang dia rasakan di dunia. Mau dia kafir ataupun beriman, semua kena semua. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini pendapat yang kedua. Mau dia kafir, mau dia mukmin, Islam, apa dan seterusnya, semua nikmat yang kita rasakan di dunia akan dipertanggungjawabkan. Akan dipertanggung, latus alunna yawma idzin 'anil na'im. Semuanya wajar ya kalau kita merasakan nanti capek di akhirat, di padang mahsyar, ya. Ditunggu giliran tak ini kapan? Yang kita akan nanti kumpul itu mulai dari penciptaannya Nabi Adam sampai orang terakhir di hari kiamat. Kalau kita lagi antrian bensin lama, jam-jam 1, jam-jam 2, panas tuh bikasnya madere keki. Bahkan bisa jadi manoko-noko ilalanah tita. Lampe sedih. Bahkan tidak jarang yang sedikit yang keluar nama binatang. Meskipun dalam hati, apakah segala macam binatang ya, kata-kata mutiara keluar semua. Padahal antri saja, antri di pom bensin yang mungkin tidak seberapa panjangnya, tidak ada 1 kilometer panjangnya. Yang kemudian kita fenomena tersebut sudah membuat kita, ya Allah, pelapah, banyak mengeluh. Lantas bagaimana nanti kehidupan di akhirat? Allah kumpulkan kita di mahsyar, ya, dari manusia pertama sampai terakhir. Dan untung baiknya, ya, kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan dalam hadisnya, memang kita adalah umat yang terakhir, tapi nanti di akhirat kelak kita akan mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah, maka kita akan menjadi umat yang paling pertama untuk diinterogasi, diperiksa, ditanya. Ditanya. Maka ini suatu keistimewaan. Karena kalau mau lagi menunggu dari sesuai dengan urutan Nabi, mulai umatnya Nabi Adam, umatnya sampai umatnya Nabi Muhammad, panjang sekali. Bagaimana antriannya? Di mana nanti matahari didekatkan dengan jarak 1 mil. Ya, makanya tidak heran nanti kalau keringatnya sebagian manusia itu sampai-sampai keringatnya membuat dia tenggelam. Ya, waliyadzubillah. Ada yang orang keringatnya
sedikit sekali. Dan itu tentu tergantung dari amalan-amalan kita sewaktu di dunia. Kemudian tadi kan kita katakan di sini ulama berbeda pendapat. Siapa yang akan ditanya? Apakah orang kafir toh saja atau orang beriman atau orang beriman dan orang kafir? Pendapat yang paling kuat yaitu orang kafir dan orang beriman akan ditanya semua tentang nikmat yang mereka rasakan sewaktu di dunia. Pertanyaannya sekarang, apa alasannya Allah bertanya kepada orang kafir tentang nikmat yang mereka rasakan? Padahal kita tahu sendiri, orang kafir itu sudah pasti tempatnya di mana? Di neraka. Ya, ini keyakinannya orang Islam. Orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, maka pasti tempatnya di neraka. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kekal mereka di dalam neraka. Pertanyaannya sekarang, kenapa Allah sempat-sempatnya bertanya kepada orang-orang kafir tentang nikmat yang Allah berikan terhadap mereka? Padahal kita tahu orang kafir itu langsung tempatnya di neraka. Ya kalau sudah ditahu tempatnya di neraka, langsung saja diseret. Seharusnya kan seperti itu. Komanasannya unronna tempat kembalinya orang, ya tinggal dikasih saja, langsung saja dikasih kembali ke tempat kembalinya. Nah, ini kenapa mesti harus ditanya-tanya dulu tentang perihal nikmat? Ulama mengatakan, ya, ulama tafsir mengatakan tujuan orang kafir ditanya tentang nikmat ketika di akhirat yaitu untuk mengecam, ya, untuk mengecam orang-orang kafir serta mencelah orang-orang kafir. Biasa tuh kalau ditanya sama guru-guru yang kemudian kita tahu diri kita melanggar, tapi sengaja diungkit terus itu pelanggaran kita, kemudian ustaz kita atau guru kita bertanya tentang kelakuan kita. Betul toh keluar kota di malam untuk mengecam dan untuk merendahkan diri orang yang melanggar, sebagaimana itu yang terjadi ketika kita di dunia antara pembina, murid, guru, santri, ustaz, santri. Seperti itu juga nanti Allah dan orang-orang kafir. Sudah ditahu bahwasanya orang kafir itu akan masuk neraka, tapi untuk mempersiapkan atau untuk menjatuhkan lagi mentalnya orang-orang kafir, maka Allah siapkan pertanyaan untuk nikmat-nikmat yang mereka rasakan. Bukankah kami yang memberikan kalian kehidupan di dunia dengan nyaman, dengan berbagai macam harta yang kalian peroleh? Kenapa kalian tidak beriman? Padahal banyak tetangga-tetanggamu yang beriman. Padahal banyak kawan-kawanmu yang orang-orang yang Islam. Kenapa kalian tidak beriman? Dikecam. Kemudian untuk menghinakan dirinya. Tidak bisa apa-apa kalau seperti itu. Untuk dijatuhkan mentalnya. Makanya kalau mau lihat seseorang terpuruk, ya, kalau mau lihat orang sengsara di dunia, coba jatuhkan mentalnya orang. Jatuhkan mentalnya. Dan mental itu berkaitan tentang hati. Semakin kau jatuhkan hatinya, semakin kau jatuhkan perasaannya serendah-rendahnya, mentalnya akan menipis. Dan itu adalah orang yang paling sengsara. Kenapa? Karena penyakit hati itu pengaruhnya luar dalam. Berbeda dengan penyakit luar. Misalkan kalau kita jatuh naik sepeda, kemudian kita tergores saja begini tak. Yang sakit cuma apa tak? Yang ini tak saja, sakit luar saja. Tapi kalau orang sakit hatinya, sedikit saja tidak bisa melihat temannya berhasil untuk menghafal jurumiyah, umpama kata. Sedikit saja temannya tidak bisa melihat untuk menghafal 30 juz. Iri saja, dengki saja. Sedikit saja kalau ada melihat temannya nak beli ini, motong nak beli. Sakit hatinya. Mentalnya kurang. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang sengsara.
Ya, kalau mau jatuhkan orang, kalau mau, tapi bukan berarti saya suruh jatuhkan orang. Kalau kalian ingin melihat orang yang paling susah di waktu dunia, sewaktu di dunia adalah orang-orang yang sakit mentalnya, orang-orang yang sakit hatinya, gampang iri, gampang hasad, sehingga dari hasad itu sembarang mi munalakui, madoti mi, maapa mi, ya, ndak pernah mau tega lihat saudaranya untuk bahagia. Maka Allah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang nikmat yang Allah berikan kepada orang kafir untuk mengecam mereka. Bagaimana Allah menjatuhkan mentalnya orang-orang kafir sebelum dia dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya nanti siksa di akhirat ada dua model. Siksa batin, siksanya hati. Bagaimana Allah menyiksa mental kita jatuh sejatuh-jatuhnya, sehingga tidak ada memang harapan supaya bisa selamat. Demeto harapan sudah pasrah. Yang kemudian siksaan berupa siksaan lahiriah. Kemudian apa tujuan Allah mempertanyakan kenikmatannya terhadap orang-orang beriman? Kalau tadi orang-orang kafir tujuannya untuk mengecam dan mencelah atau merendahkan orang kafir tersebut. Sedangkan orang yang beriman, Allah tanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang mereka peroleh sewaktu di dunia dalam rangka untuk mengingatkan kembali apa istilahnya, flashback ya. Ya, pokoknya itulah bahasanya. Mengingatkan kembali akan kenikmatan yang Allah berikan sewaktu di dunia, sehingga dari ingatan-ingatan itu membuat orang tersebut, orang-orang mukmin khususnya, itu menjadi termuliakan sewaktu ketika di akhirat, sehingga mengharapkan lagi nikmat yang jauh lebih besar, yaitu mengharapkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, apa yang kita punya sekarang, apa yang kita rasakan sekarang, semua akan kita pertanggungjawabkan. Termasuk anggota tubuh yang kita punya, ya, yang kita nikmati setiap hari gratis, tanpa harus bayar dan seterusnya, itu akan dipertanggungjawabkan. Bahkan menjadi saksi dari perbuatan kita masing-masing nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, wal basar penglihatan, serta hati, ya, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Semua akan dipertanggungjawabkan. Berat. Berat. Karena apa-apa mau dipertanggungjawabkan. Nah, banyaknya mini yang kita lihat, banyaknya mini yang kita dengar, dan banyaknya yang terbesit di dalam hati. Pasti selalu kita saja bayangkan, ya Allah, kapan ya kalau saya berjodoh sama dia? Ya. Itu dihisab juga nanti itu. Bagaimana ya kalau saya jodoh sama dia? Bagaimana ya kalau saya tidak jodoh sama dia? Bagaimana ya nanti kalau saya begini begitu? Kan hati. Tidak ada yang lolos. Tidak ada yang lolos. Ya, banyak-banyak minta pertolongan, istighfar. Sekarang yang dimaksud dalam ayat ini tadi adalah semua nikmat, ya. Mau itu nikmat apa, yang jelas semua nikmat yang kita rasakan akan kita pertanggungjawabkan, akan ditanya nanti. Yang menjadi pertanyaan sekarang, nikmat yang pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah itu nikmat apa?
Siapa yang bisa jawab? Nikmat apa yang akan ditanya nanti sama Allah? Yang pernah kita rasakan, yang pertama kali. Nikmat apa? Apa? Nafas kurang tepat. Melihat kurang tepat. Kurang tepat. Uang masih kurang tepat. Apa? Merasakan apa? Getaran di hati. Nikmat apa kira-kira? Dari sekian banyaknya nikmat yang kita nikmati di dunia ini, nikmat apa yang paling pertama nanti yang akan ditanya nanti sama Allah sama kita? Nikmat air minum. Dari sekian banyaknya nikmat Allah yang kita nikmati, nikmat yang paling pertama nanti yang akan kita dipertanyakan, ya, diinterogasi nanti sama Allah adalah nikmat air minum. Bagaimana caranya, Ustaz? Interogasinya, berapa kaca, berapa botol yang kita minum? Begitu nanti pertanyaannya. Jadi kalau bertanya Allah, kam syarabta minal ma'i minal kub? Berapa gelas yang kamu minum dari air? Begitu pertanyaannya nanti. Bukan. Dalilnya dulu ya, percaya dulu. Dalilnya dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, inna awwala ma yus'alu anhu yawmal qiyamati ya'ni al-'abda minan na'imi ay yuqala lahu alam nusihha laka jismaka wa nurwiyaka minal ma'il barid. Sesungguhnya nikmat yang akan dipertanggungjawabkan oleh seorang hamba pertama kalinya dikatakan kepadanya, yang pertama kali Allah mengatakan alam nusihha laka jismak, betul tidakkah kamu mengingat bahwasanya kami telah menyehatkan tubuhmu? Kesehatan. Siapa yang bilang tadi kesehatan? Kesehatan yang pertama. Kemudian yang kedua, air yang kita minum, air sejuk. Air, kesehatan dan air. Ini adalah nikmat yang paling pertama yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekarang, kalau tubuh kan, kalau kesehatan kan itu tadi. Pertanyaannya, sewaktu kalian sehat, kalian gunakan tubuh kalian apa? Apa aktivitasnya? Olahraga. Oke. Apalagi baca Al-Quran, sholat, dengar kajian, duduk, dan seterusnya, banyak. Itu akan dipertanggungjawabkan. Terus bagaimana dengan pertanyaan tentang air yang kita peroleh, yang kita minum, yang tidak tahu sudah berapa banyak? Maka pertanyaannya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat yang ke-8 dari surah At-Takatsur ini, kita akan dipertanyakan tentang air minum yang kita minum, yaitu tentang syukurnya. Tentang syukurnya. Setelah minum air minum, berapa kali kita sudah bersyukur? Itu yang akan dipertanyakan nanti. Makanya disunnahkan, ya, sunnahnya Nabi, ya, perintahnya Nabi, perhatiannya Nabi ketika mendapatkan nikmat, entah itu makanan, minuman, ya kita memuji Allah. Alhamdulillah. Maka nikmat yang akan kita pertanggungjawabkan nanti, yang pertama kali yaitu badan yang sehat, kemudian air yang kita minum. Ya, seberapa banyak rasa syukur kita terhadap nikmat tersebut. Nikmat tersebut.
Kemudian ketika nanti sudah masuk hisab, ya, interogasi, model hisab atau model interogasi itu ada dua yang Allah katakan. Yang pertama, ada yang hisabnya model pemaparan, penjelasan. Ya, ini model pertama. Diistilahkan dengan pemaparan. Semua dosa yang kita lakukan Allah sebutkan semua. Semua maksiat lalai yang kita lakukan Allah sebutkan semua. Ya. Dan khusus hisab yang pertama ini khusus buat orang yang mukmin saja. Orang-orang yang betul-betul beriman saja. Namanya pemaparan, penjelasan. Penjelasan apa? Penjelasan tentang dosa-dosa, penjelasan tentang kelalaian, penjelasan tentang amal-amal buruk kita. Semua Allah jelaskan kepada kita. Ya. Nanti ketika diinterogasi, ditanya dengan modelan ini, dipaparkan semua dosa kesalahan kita, yang kemudian setelah Allah menyebutkan semua dosa-dosa kita, kelalaian kita, yang kemudian kita mengakui, ya, laqad fa'altu hakadha ya Rabbi, betul, memang dulu saya pernah melakukan hal tersebut, wahai Tuhanku. Ya, ketika kita mengakui dosa-dosa tersebut dan kita tahu salah, ya, yang kemudian pada hari itu perasaannya orang beriman pada waktu itu ketika diinterogasi sudah seperti ini, sudah pesimis, merasa berputus asa dari rahmatnya Allah, yang kemudian kata Allah, ya, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Saya tutupi dosa-dosamu di waktu di dunia, saya tutupi aib-aibmu, maka pada hari ini dengan rahmatku yang maha luas, maka saya ampuni semua dosa-dosamu. Tapi ini khusus orang yang beriman, yang bagus imannya. Betul, orang beriman itu tetap melakukan dosa, tetap lalai, meskipun sedikit, tetap melakukan keburukan. Yang kemudian siapa yang dihisab dengan hisab seperti ini, disebutkan saja anunya, dijelaskan saja dosa-dosanya, yang kemudian dia akui, maka insya Allah orang yang seperti ini adalah calon-calon orang yang selamat. Calon-calon orang yang selamat. Istilahnya hisab pemaparan. Disebutkan semua dosa-dosanya, disebutkan semua lalai-lalainya, disebutkan semua perbuatan-perbuatan buruknya, kemudian dia akui sebagai kesalahan. Kemudian yang kedua, ada hisab yang namanya munaqasyah, diskusi. Allah ajak diskusi orang tersebut, Allah ajak diskusi hamba tersebut. Semakin panjang interogasinya, diskusinya akan nikmat tersebut, maka dikhawatirkan orang yang seperti ini akan masuk ke dalam jahannam, neraka. Makanya Nabi pernah bersabda, "Menukishal hisab udzib." Siapa yang diinterogasi oleh Allah dengan interogasi yang panjang sekali, ya, harta bagaimana kau dapatkan, kemana kau infakkan, begini dan begini, ditanya semua, ya, udzib, maka pada waktu itu dia akan diazab. Maka inilah dua model hisab yang akan dihadapi hamba-hamba Allah pada hari kiamat. Yang pertama tadi yaitu hisab pemaparan, bagaimana Allah memaparkan semua kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, kelalaian-kelalaiannya, yang kemudian hamba tersebut mengakui dosa-dosanya, yang kemudian Allah mengatakan, maka saya tutupi dosa-dosamu di waktu di dunia, maka pada hari ini dengan rahmatku yang maha luas, maka saya akan ampuni dosa-dosamu. Kemudian modelan yang kedua dari hisab yaitu munaqasyah, diajak diskusi. Semakin bertambah banyak diskusinya Allah terhadap nikmat yang kita nikmati, maka sepanjang itu
atau seberat itu pula azab yang akan kita dapatkan. Kemudian yang terakhir sebelum akan kita tutup dari pembahasan kita ini tentang kisah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada para sahabatnya tentang rasa syukur, rasa syukur. Ya, seringkali Nabi ketika berkumpul bersama para sahabatnya mengingatkan tentang nikmat Allah yang kemudian harus disertai dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah riwayat dari Imam Muslim. Sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Di mana Abu Hurairah pernah bercerita tentang suatu kisah di mana kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki waktu ba'da duhur, ya, waktu-waktu istirahat, jam-jam makan, ya, yang kemudian Rasulullah keluar rumah karena tidak mendapati makanan yang bisa beliau makan di rumahnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam keluar di rumahnya menuju kemana? Masjid Nabawi. Jadi Rasulullah kelaparan, tidak mendapati makanan sama sekali di rumahnya. Yang kemudian Nabi pergi ke Masjid Nabawi, masjidnya sendiri. Setelah Nabi sampai di Masjid Nabawi, akhirnya tidak lama kemudian Abu Bakar juga datang ke masjid. Yang kemudian ditanya, Rasulullah tanya sama Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, malladzi akhrajak?" Apa yang membuatmu keluar ke sini? Ya, alasan polosnya Abu Bakar, saya ingin bertemu sama engkau wahai Nabi. Padahal kelaparan tonji juga. Kelaparan tonji juga. Artinya Abu Bakar keluar dari rumahnya karena tidak ada makanan yang dia bisa nikmati, akhirnya keluar ke Masjid Nabawi. Kemudian tidak lama lagi setelah Abu Bakar keluar, datang Umar ke Masjid Nabawi. Ditanya sama Nabi, "Ya Umar, man ladzi akhrajak?" Apa yang membuatmu keluar ke sini? Apa kata Umar? Yang membuat saya keluar ke sini wahai Rasulullah adalah apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah kalian, yaitu sama-sama lapar. Jadi ketiga hamba terbaik, ya, satu nabi dan dua sahabat yang paling terbaik dari umat ini lapar, sama-sama kondisinya cari makan. Yang kemudian dikata Nabi SAW, bagaimana kalau kita pergi ke rumahnya sahabat yang bernama Malik, saya lupa nama lakopnya, Abu siapa saya lupa, yang jelas pergilah Nabi ke rumah tersebut, seorang sahabat tersebut. Di mana sahabat ini terkenal banyak banyak kurmanya. Kemudian beliau juga terkenal banyak hewan peliharaannya, domba, kambing. Akhirnya Nabi datang ke rumahnya bertamu. Sehingga singkat cerita sampailah Nabi, Abu Bakar beserta Umar di depan rumahnya sahabat tersebut. Akhirnya Nabi mengetuk-ngetuk pintunya. Diketuk-ketuk pintunya, tidak ada yang jawab. Sampai berapa kali adabnya orang memberikan salam? 3 kali. Tiga kali. Salam pertama, 2, 3, tidak ada jawaban. Nanti baru ketiga kalinya baru ada jawaban. Yang kemudian yang buka siapa? Istrinya. Yes, istrinya, sahabat yang mau ditemui oleh Nabi. Yang kemudian Nabi bertanya, ya, mana suamimu? Kata istrinya, kebetulan suami saya pergi ambil air. Kata istrinya, tidak lama lagi wahai Rasulullah, suami saya akan kembali atau pulang ke rumah. Dan memang betul, tidak lama setelah perjumpaan Nabi dengan istrinya, maka suaminya datang kembali ke rumahnya. Yang kemudian ketika melihat, setelah suaminya sampai di rumahnya, melihat Nabi, Abu Bakar dan Umar datang bertamu ke rumahnya,
Maka beliau mengatakan, belum ada orang yang paling bahagia daripada saya hari ini, di mana saya mendapatkan tamu yang begitu spesial. Toh yang pertama adalah Pak Nabi Khairul Anbiya. Toh yang pertama adalah dua sahabat yang paling terbaik dari umat ini. Bagaimana bisa saya menjadi orang yang tidak beruntung pada hari ini? Akhirnya dilayani. Diajak pergi ke kebunnya dulu untuk makan berbagai macam jenis kurma. Ada yang jenisnya rutop, ada yang jenisnya kurma basah, kurma kering, disediakan semua. Satu renteng itu. Satu renteng. Yang kemudian kata Nabi, cukup, terlalu banyak. Kata orang tersebut, makan sepuasnya Rasulullah dan Abu Bakar, Umar. Kemudian setelah dihidangkan berupa kurma, kemudian orang tersebut masuk kembali ke rumahnya untuk menyembelih kambing. Niatnya orang tersebut ingin menyembelih kambing yang besar, betina, yang banyak susunya. Yang kemudian Nabi SAW melarang sahabat tersebut untuk menyembelih kambing yang memiliki banyak susunya. Akhirnya orang tersebut atau sahabat tersebut menyembelih kambing betina yang jauh lebih kecil, yang tidak banyak susunya, atau kata hadisnya tersebut, atau kambing jantan yang lumayan besar. Yang jelas tidak jadi disembelih kambing yang betinanya yang besar itu yang banyak susunya. Akhirnya makan. Setelah dibakarkan, dipersiapkan dengan begitu lezat, akhirnya Nabi dan Abu Bakar beserta Umar makan. Sesudahnya Nabi SAW menikmati hidangan kambingnya, yang kemudian Nabi mengingatkan kepada Umar beserta Abu Bakar apa yang kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, artinya demi Allah, apa yang kita makan hari ini berupa kambing, kurma dan lain-lain sebagainya sebagai bentuk nikmat dari Allah, maka itu yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kambing ini maka mencakup dari pembahasan kita surah At-Takatsur ayat 8, semua nikmat yang kita peroleh, yang kita rasakan, apapun bentuknya itu, maka insya Allah akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan alhamdulillah kita sudah membahas satu surah dari At-Takatsur. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.